Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Satrio. Kali ini ya tetap tokek dan tokek lagi. Tiap hari Minggu tak bosan-bosannya saya selalu bermain tokek dan tokek lagi. Hari ini tokek ini sudah sangat jinak. Ini kebetulan namanya si Sarwo. Nah, ini jinak banget. Tapi sejinak-jinaknya tokek tetap harus berhati-hati. Harus pakai sarung tangan. Kalau ndak, begitu tergigit dia ndak mau lepas. Makanya tetap walaupun sejinak apapun harus tetap berhati-hati. Namanya hewan yang punya naluri, hewan liar di mana dia merasa berbahaya, dia akan menggigit, dia akan berusaha untuk lawan. Walaupun sudah jinak akan seperti itu juga. Nah ini, cuman kalau dia di permukaan tangan atau di bagian yang tidak terlalu gampang digigit, biasanya yang gampang digigit adalah jari. Jadi tapi berhati-hati, walaupun itu hewan peliharaan Anda sendiri dan sudah jinak, tetap harus berhati-hati. Ingat pesan saya, harus berhati-hati. Nah seperti ini kan, ini jinak sudah, jinak banget, tapi tetap harus berhati-hati. Bahwasanya hewan liar tetap tidak akan, dia punya naluri untuk menggigit dan sebagainya. Jadi mungkin kalau jinak gini lebih lebih enak untuk anunya, enggak harus benar-benar megangin yang serius, tapi dia sudah bisa kita pegangin. Dalam artian ini kan dia nggak harus pegang kepalanya, nggak harus kita belai-belai itu sudah jinak. Tapi kalau dia yang belum jinak tuh, waduh wis ampun pokoknya. Sini dulu ya, sini. Cara ambilkan yang belum jinak ya. Ambilkan yang belum jinak ya. Ini belum jinak. Ini belum jinak. Ini masih kesit betul, di sangat berbahaya. Kalau yang ini sudah jinak nih. Yang ini belum jinak satunya. Jadi pegangnya pun harus super hati-hati, harus waspada. Ini belum jinak. Kalau yang sudah jinak ya enggak apa-apa. Kayak ini, nah ini ada jinak ini. Yang sudah jinak dia enggak ada masalah dimanapun. Nah ini yang belum jinak. Nah ini yang kemarin saya sampaikan yang ekornya putus. Nah ini itu besar, ekornya putus. Nah ini ekornya kan kelihatan beda ya dengan ini ya. Ini kalau kita jajar beda dia besarnya, warnanya pun juga beda. Jadi kalau ini yang ekor putus itu dia lebih warnanya kayak gini nah. Ya nggak sama kan. Jadi yang ini ada belangnya, yang ini ada lingkarnya, ada cincinnya. Yang ini yang habis putus ini nggak ada cincinnya. Itu bedanya. Jadi seperti itu. Nah, ini perbedaannya dari jinak. Nah ini jinak naik aja sendiri. Kalau ini ya enggak mau, kalau kita pegang nggak berhati-hati ya digigit. Ini yang jinak, yang Sarwo ini ya tetap nyantai aja dia. Yang ini yang
belum jinak, rawan untuk digigit, berhati-hatilah. Oh, ini gerakannya juga dia susah untuk dikendalikan. Ini masih, tapi memang lebih baik nggak jinak sih. Karena apa? Kalau jinak, pertumbuhannya untuk pembesarannya agak lama. Jadi kalau saya saranin, kalau punya tokek jangan dijinakkan. Kalau pengen cepat panjang, jangan dijinakkan. Karena kalau dijinakkan, pertumbuhannya memang melambat. Pertumbuhannya melambat ya. Jadi kalau dijinakkan, dia pertumbuhannya agak lambat. Ini kalau yang sehat itu di dalam rongga mulut tokek ini dia kelihatan hitam. Yaitu hitam itu adalah anti racun. Jadi dia dimana kalau makan sesuatu yang ada bahan kimianya atau apa, dia itu akan mencerna dengan sendirinya. Jadi kalau dia biasanya kalau ada makanan, coba kalau saya kasih makan dengan jangkrik, tapi kita kasih obat peninggi badan atau dan sebagainya, biasanya kalau dia sudah ngerasa memang ada bahan yang nggak bagus atau memang ada bahan kimianya yang sifatnya berbahaya, itu biasanya akan dimuntahkan. Tapi kalau kita kasih kalau bahan kimia yang kita masukkan di jangkrik itu tidak terlalu berbahaya untuk kesehatan dia, biasanya enggak. Jadi itulah keunikan daripada tokek, bahwasanya dia bisa menetralkan menetralkan dari bahan kimia dengan sendirinya. Mungkin perbedaannya dengan manusia seperti itu. Kalau manusia mungkin nggak bisa baca ya kalau itu ada bahan kimianya atau enggak. Tapi kalau tokek, dia kalau ada bahan yang bersifatnya racun nggak baik, itu biasanya akan dimuntahkan. Jadi dia kayak punya penyaring yang tahu memang bahwa berefek nggak baik gitu. Jadi rata-rata meninggal itu bukan karena bukan karena keracunan atau sebagainya, tapi biasanya lebih ke penyakit kulit, atau di saat dia ganti kulit pas ada kuman ataupun semut yang banyak, itu biasanya yang karena kan saat ganti kulit dia bener-bener diam, kayak nggak banyak gerak gitu. Nah, saat nggak banyak gerak seperti itu, dia lebih sensitif apabila kita masukkan sesuatu. Kita kasih makan pun dia akan sensitif banget. Ini yang istimewa. Jadi sampai ekornya ini mengecil. Kalau orang-orang bilang ini ekor mecut, dalam artian dia bukan besar wortel, bukan. Jadi kalau ini juga bukan dalam artian besarnya karena wortel, bukan. Karena memang ekor habis putus, itu dia akan membesar seperti ini. Dia mulai pangkal sini sampai sini ini mulai membesar. Nanti begitu, kalau memang dia asalnya tidak wortel, tapi asalnya seandainya ekornya itu mecut atau ekor tikus, itu dia tetap akan mengecil pada masa pertumbuhannya, itu akan mengecil. Tapi tergantung dari pola makannya setelah kita piara sih. Ini kalau kita kita sudah kandangkan, kalau kita genjot makannya dengan benar-benar
volume pakannya sangat banyak, dalam artian satu hari kita kasih sampai 10-15. Kalau itu yang sehat, yang rakus kayak ini yang habis ekor putus ini, satu hari saya kasih 15 sampai 20 ekor jangkrik pun akan dimakan habis. Tapi kalau yang ini yang dia kondisinya normal dan jinak ini dikasih 8 atau 7 aja nggak habis dalam satu hari. Seperti itu. Jadi perbedaan macam-macam karakter daripada tokek itu sendiri. Jadi nggak sama. Jadi nggak bisa kita pukul rata dalam artian satu hari itu pakannya adalah 10 atau 15 ekor, nggak sama. Tergantung dari sehatnya tokek dan memang karakter daripada tokek itu sendiri. Kalau ini dia sehat banget, normal, kondisinya normal, itu dia satu hari makan cuma 5, antara 4 sampai 5 ekor jangkrik satu hari. Kalau yang ini memang dibilang rakus ya rakus, itu dalam artian satu hari dia bisa makan 10 sampai 15 ekor jangkrik, bahkan bisa lebih. Kalau pagi saya kasih 10, nanti sore pun kita kasih 15 atau 10 dimakan juga gitu loh. Jadi karakter tokek itu nggak sama, jadi makannya pun nggak sama. Cuman memang dia pertumbuhannya lebih cepat, yang makannya banyak lebih cepat. Cuman biasanya bukan pertambahan di panjang, tapi lebih pertambahan di pertumbuhan badannya. Jadi badannya akan kelihatan sehat, seger gitu kalau banyak makannya. Jadi badannya tuh lebih gemuk. Kayak ini kan gemuk banget dibandingkan yang ini. Kita bisa lihat bahwa ini badan, pertumbuhan badan ini nggak terlalu besar seperti posisi badannya ini. Padahal sebenarnya ini usianya hampir sama, kurang lebih. Karena kalau kita dasar ukurannya dari ukuran panjang itu hampir sama. Kalau ini tanpa ekornya tidak putus, itu kalau saya ukur panjang, jadi asumsi saya kalau saya mengukur dari moncong sini sampai ke sini, dengan ini dari kepala sampai sini hampir sama. Jadi bisa dibilang usianya pun nggak jauh beda, mungkin ya 11-12, tapi dalam artian pola makannya beda. Walaupun pertumbuhan panjangnya sama, tapi gini, untuk besar badannya beda. Kalau yang ini benar-benar teman-teman bisa lihat badannya gede, dia badannya besar, badannya benar-benar besar, jadi memang gemuk gitu loh. Nah, ini dia panjangnya panjang, cuman langsing gitu loh. Ini panjang, cuman dia langsing, nggak terlalu gemuk gitu. Tapi dia makannya cuman maksimal 10. Kalau ini bisa 25. Jadi kalau pagi saya kasih 10, sore kayak kasih 15, disantap juga habis. Tapi panjangnya sama, besarnya yang beda. Kalau kita jajar gini, ini besarnya beda. Jadi perbedaan adalah di besar badan. Besar badannya beda. Cuman kalau masalah panjang sama. Sebelum ekornya putus, jadi kalau kita mau tahu ukuran aslinya sebelum ekornya putus, yaitu kan dari moncong sini, dari moncong ini kita ukur sampai sini, ini. Baru nanti kita kalikan 2 plus 2 cm, itu ketemu ekor aslinya sebelum putus. Cuman kalau teman-teman lihat di posisi di kandang ya, kita posisi sudah kita taruh di kandang, kita jejerin gitu, badannya jauh lebih besar yang ekornya putus. Walaupun kalau kita ukur aslinya sebenarnya sebelum dia ekor putus itu adalah panjang sama. Bisa dibilang kalau panjang sama, otomatis dia usianya juga nggak jauh beda, karena pertumbuhan panjang itu biasanya
mengikuti usia gitu. Cuman pergantian kulitnya beda. Ini lebih sering ganti kulit, dalam 1 minggu bisa sampai 2 kali ini pergantian kulitnya. Kalau yang ini dalam 1 minggu belum, kadang cuma ganti kulit sekali, kadang lebih dari 1 minggu baru ganti kulit. Cuman kalau ini dia makannya kencang, makannya banter, makannya lahap, itu hampir tiap 1 minggu 2 kali dia ganti kulit. Tapi tidak merubah panjang, dia hanya postur tubuhnya membesar. Jadi pertumbuhannya dia ibaratnya bukan menjadi tinggi, tapi menjadi lebar ke samping, jadi menjadi gemuk gitu. Jadi itu perbedaannya, dimana pola makan itu tidak akan mempengaruhi panjang. Jadi teman-teman kalau memang mau melihara tokek yang makannya banyak ya bagus, cuman dia tidak, nanti akan kelihatan gede, tapi untuk ukuran panjangnya tetap akan menyesuaikan masa waktunya, yaitu 1 tahun kenaikannya cuman 1,5 senti atau 5 mili per tahun, dengan kondisi panjang mulai dari 35 ke atas itu akan kenaikannya cuma 5 mili. Tapi kalau masih dari 0 telur sampai panjang 30, itu pertumbuhannya bisa 1 tahun itu bisa 2 cm, bahkan bisa lebih. Tapi begitu sudah mencapai kondisi pertumbuhannya 35, dia kenaikannya akan sangat lambat sekali untuk pertumbuhan panjang. Pertumbuhan panjangnya hanya bertumbuh 5 mili per tahun. Itu sudah saya coba untuk beberapa ekor, dan memang pertumbuhannya sama kalau kita buat alami, kecuali kita kasih makan daging ayam yang memang notabene ayam itu sudah ayam potong ya, bukan ayam kampung, dalam artian dia sudah memang dagingnya itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, dan mungkin juga ada bahan pembesar, jadi itu pertumbuhannya cepat, tapi dia tidak akan terlalu sehat. Jadi kayak pergerakannya dia lebih lambat, kayak nggak gesit gitu loh. Terus jarang merayap di dinding. Jadi kalau kita tempel di dinding, biasanya kalau kita kasih makan ayam itu lebih melemah pola rayapnya di dinding. Seperti itu. Cuman pertumbuhannya cepat. Bisa dibilang bisa ada lah kenaikan 1 cm. Tapi ya itu, dia kan memang ada perbedaan, mungkin jadi lebih lemah, jadi pola naiknya ke dinding itu akan berkurang. Ini kalau ini yang saya buat alami benar-benar istimewa. Mau merayap di kaca modelnya mau apa tetap bisa, dia tidak ada masalah. Panjangnya sudah istimewa banget, dari ujung pangkal kaki saya, kaki orang dewasa, sampai ujung dengkul saya. Anda sudah bisa estimasi sendirilah berapa panjang. Kalau dari pangkal kaki saya ini dari sini, ini kan dari kepalanya, dari pangkal ujung kaki saya sampai lutut saya, tinggi saya 173. Sudah Anda bisa bayangkan berapa panjangnya. Saya nggak perlu menyampaikan berapa panjangnya, tapi intinya dari lutut saya sini, ini ujung ekornya sampai ini bisa dilihat kepalanya, di pangkal paha saya. Sudah bisa dibayangkan berapa panjangnya. Seperti itu juga ini sama persis dengan panjangnya, cuman dia karena putus ekor, jadi mungkin selisihnya lumayan, karena pertumbuhannya ekor itu agak lama, bisa sampai untuk pemulihan full asli itu bisa sampai 5 tahun baru bisa benar-benar kembali ke normal. Tapi tetap akan ada perbedaan batas di sini. Ini kan akan muncul perbedaannya di sini. Oke,
Demikian dari Satrio Lau, salam hormat, salam perdamaian. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses, dan dimudahkan rezekinya. Dan yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen di YouTube saya, supaya saya tetap tiap minggu mengupload perkembangan si tokek. Mungkin bagi teman-teman yang nggak suka tokek, mungkin teman-teman yang nggak suka dan nggak pengen melihat tokek karena jijik, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak ya subscribe lah, sebagai solidaritas, sebagai sesama teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.